Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian kelas 11 TSM dan 11 TKR. Kembali kita bertemu pada semester 2 ini, yang mana pada semester 1 kamu sudah selesai melaksanakan PKL di masing-masing tempat. Maka sekarang kita bertemu kembali di semester 2 ini. Namun pada pertamanya harapan kita udah bisa jumpa di kelas tatap muka, namun akibat daripada peraturan pemerintah karena adanya pandemi COVID-19, kita kembali belajar secara daring. Anak bapak sekalian yang bapak sayangi, jangan kita terlena akibat daripada belajar daring ini. Benar-benarlah gunakan. Kalau belajar ya digunakanlah HP-nya untuk belajar, bukan gunakan HP-mu itu untuk melihat yang lain-lain di dalam HP-mu. Pada pembahasan kali ini kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Sebelum kamu berangkat PKL sudah kita bahas sampai bab 2 waktu itu. Sekarang akan kita bahas bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Itu judulnya, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Kalau mau lebih jelas, boleh kamu buka YouTube tentang uraian mengenai hukum dan peradilan. Namun sebelum sampai ke sana, akan bicarakan sama kamu. Kita kenal dulu pada dasarnya apa ini hukum dan apa peradilan tersebut. Hukum, biar kamu tahu ya kan, ada dua macam. Ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum, diantaranya hukum adat. Hukum adat tak tertulis, tapi harus kita patuhi. Kamu bertanya, adanya apa peradilan hukum adat? Ada. Tapi ya tak sama peradilan hukum adat dengan peradilan daripada hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis ini adalah bersumber daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan kitab undang-undang yang relevan dengan itu. Nah, sekarang kita bahas dulu hukum yang tidak tertulis. Di antaranya hukum adat, hukum agama. Tak ada di dalam agama itu tertulis tentang peraturan-peraturan mengenai hukuman-hukuman kepada orang yang melanggarnya. Tapi ada yang berani melanggarnya, namun belum bisa ditemukan hukum pembalasannya. Di antaranya kita ambil contohnya hukum adat. Dulu ada hukum adat sebelum semodern sekarang nih dunia kita ini. Katanya apa? Tak boleh kita meludah di depan pintu ketika ada orang yang sedang melintas di jalan di dekat rumah kita. Nah, adakah tertulis peraturan demikian? Nggak ada. Tapi orang saling sampai menyampai, tak dilaksanakan orang lagi itu. Kenapa? Karena dalam peraturannya, hukumnya, peradilannya, perbuatan tersebut adalah melecehkan, melayaskan, bahasa kampungnya kita bilang, melayaskan orang yang sedang melintas tersebut. Jadi karena dulu ada hukum demikian, jangan pada sekarang nih tak ada lagi itu Pak. Ada. Ya kan ada sekarang ini. Cuma orang tak begitu peduli lagi dalam hal ini karena masing-masing manusia sekarang ini sudah memikirkan kesibukan-kesibukannya. Itu contoh hukum yang tak tertulis. Ada lagi hukum yang tak tertulis. Misalnya dulu ini, ya kan. Sekarang masih dipakai juga. Kalau di sungai dilarang mandi telanjang. Itu. Ada rupanya pernah kita tengok tertulis di pinggir sungai itu, bacaannya itu dilarang mandi telanjang. Tak ada. Tapi kenapa? Tak juga berani orang mandi di sungai
telanjang karena sudah ada peraturan menyatakan demikian. Dari mana didapat? Misalnya macam kamu lah umpamanya. Kalau dari rumah mau berangkat mau ke sungai, apa kata mama kamu atau ayah kamu? Kalau mandi di sungai itu jangan kamu mandi telanjang. Nah, peraturan hukum yang tak tertulis. Tuh. Jadi orang pun patuh. Sekarang dipatuhi orang itu Pak, dipatuhi. Cuma sekarang ini sudah modern, sudah kebanyakan orang mandi di dalam rumahnya sendiri. Itu pun tidak dibenarkan mandi telanjang. Nah, kenapa? Karena sudah berdasarkan hukum adat daripada awal mulanya. Banyak lagi hukum adat yang lain. Misalnya, kita ambil aja yang rendah-rendah dulu kita bahas biar kamu kenal. Bahwasanya ada hukum yang tak tertulis. Tak boleh tertawa ketika ada orang berbicara di dekat kita. Tak boleh tertawa kita. Kenapa? Karena nanti perasaan daripada orang yang melihat tersebut seakan-akan dia kita tertawakan. Nah, kalau pernah kamu membuat itu, jangan lagi kamu buat. Udah hukum tak tertulis ini, hukum adat. Nah, banyak lagi hukum-hukum yang lain. Jadi kalau hukum yang tertulis, yaitu hukum yang punya sumber hukum, diantaranya kalau dilanggar hukum tersebut, maka kamu akan dibawa ke pengadilan. Contoh, berkelahi atau tawuran. Nah, ini masuk ke dalam hukum, namanya hukum kriminal. Jadi siapa yang mengadilinya, ditangkaplah kamu, diadili sesuai dengan perbuatan kamu. Ada pengadilannya. Jadi baik yang tertulis atau yang tak tertulis sama-sama punya peradilan. Cuma kalau yang tak tertulis diadili dengan musyawarah di daerah tersebut. Tapi kalau peradilan, kalau hukum yang tertulis diadili di tempat pengadilan. Di mana ada ini Pak, kantor pengadilan ini di tingkat 2. Jadi mari sama-sama kita cari sumber-sumber yang mendukung tentang pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalau dapat kamu sumber-sumbernya tersebut, kamu akan lebih punya kekayaan tentang ilmu mengenai pembahasan kita sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk itu hari ini sampai demikian dulu pertemuan kita. Nanti jangan lupa diisi absennya, kalau sudah Bapak kirimkan tabel absennya, diisi absennya berapa yang mengikuti pelajaran daring. Kemauan Bapak ya semualah ikut, biar nanti bisa semua kamu punya ilmu. Demikian dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap mendapat kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita dapat menjalani ke depan hingga sampai belajar tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.